Drama ini menggali kisah perjalanan panjang Kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan maritim yang agung dan berpengaruh di Nusantara, menampilkan tokoh-tokoh kunci seperti Dapunta Hyang Srijaya Nasa, Maharani dan para penasehatnya. Drama ini mengungkap nilai-nilai luhur Buddha, diimplementasikan dalam membangun kerajaan yang adil, sejahtera dan berjaya. Air yang mengalir deras menyerupai jiwa yang tak akan pernah padam. Sungai ini menghubungkan kita dengan dunia luar. Dan di sini, aku akan mendirikan kerajaan yang kuat dan maju. Kerajaan yang akan menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan di Nusantara. Kerajaan yang dipenuhi cahaya agama Buddha dan diberkahi keadilan. Kerajaan ini akan menjadi kerajaan yang berjaya dan dihormati oleh semua bangsa. Yang mulia, segalanya sudah siap untuk mendirikan kerajaan baru. Rakyat menanti kepemimpinan Anda. Mereka ingin hidup dalam keamanan dan kesejahteraan di bawah naungan kerajaan yang kuat. Mereka merindukan kerajaan yang adil dan berlandaskan ajaran Buddha yang baik dan bijaksana. Baiklah, mari kita wujudkan cita-cita ini. Kita akan membangun kerajaan yang adil dan sejahtera. Kerajaan yang menghormati ajaran Buddha. Kita akan membuat Sriwijaya menjadi kerajaan yang berjaya dan dihormati oleh semua bangsa. Dengar kabarnya seorang pangeran dari Palembang akan membuat kerajaan baru. Katanya dia seorang bijaksana dan berani. Semoga dia bisa membawa kesejahteraan bagi kita semua ya. Benar, katanya nama pangeran itu Dapunta Hyang Srijaya Nasa. Dia berasal dari keturunan raja yang bijaksana dan dia berjanji akan membangun kerajaan baru untuk rakyatnya. Semoga dengan kerajaan yang berlandaskan ajaran Hindu, yang berlandaskan Buddha, yang baik dan benar. Yang mulia, ini surat-surat dari raja-raja di pulau lain. Mereka mengajukan permintaan bantuan untuk mengatasi perampok di laut. Perampok laut telah menyerang kapal-kapal dagang mereka, mencuri harta bendanya, dan membuat ketakutan di kalangan pelayar. Mereka memohon pertolongan kita untuk mengatasi masalah ini. Kita tidak boleh membiarkan kejahatan merajalela di laut. Laut adalah jalan hidup kita, jalur perdagangan kita, dan kita harus melindungi keselamatan laut kita. Kita harus menjalankan tugas kita sebagai pelindung agama Buddha dan pendukung keadilan. Kita tidak akan membiarkan perampok laut menakut-nakuti rakyat kita. Ajaran Buddha mengajarkan kita untuk bersikap luas asih dan bijaksana dalam setiap perbuatan. Kita harus mengingat bahwa setiap makhluk berhak mendapatkan perlakuan yang baik. Kekerasan bukanlah solusi, tapi kebijaksanaan dan perdamaian adalah jalan yang benar. Tuan Biksu Dharma, maaf mengganggu meditasi Anda. Saya ingin mencari nasihat dari Anda mengenai perang yang akan saya hadapi. Perampok laut telah menaklukkan rakyat di Nusantara, dan saya merasa berkewajiban untuk menghentikan aksi tersebut. Tetapi saya juga ingin menjalankan perang ini dengan kebijaksanaan dan selalu mencari jalan perdamaian. Yang mulia, perang memang bukanlah solusi. Tapi jika perang adalah satu-satunya jalan untuk melindungi keadilan dan keselamatan rakyat, maka
Jalanilah dengan kebijaksanaan dan murah hati. Ingatlah, ajaran Buddha yang mengajarkan kita untuk mencari jalan perdamaian dan selalu berusaha menghindari kekerasan. Terima kasih atas nasihat bijak Anda, Tuan Biksu. Saya akan berusaha menjalankan perang ini dengan kebijaksanaan dan selalu mencari jalan perdamaian. Pastikan semuanya aman. Siap. Pakai itu musuh kita. Kita harus membasmi mereka. Siap. Kapten armada geram melihat perilaku dari perompak di laut. Dia tidak terima melihat kapal-kapal kerajaan Sriwijaya dirampas. Pada akhirnya, Kapten armada dan pasukannya melakukan serangan kepada perompak di laut, di mana serangan tersebut diawali oleh perampok yang ingin merampok kapal Kapten armada. Rampas serta benda mereka dan bunuh mereka. Kapten dari perampok berhasil dibunuh oleh Kapten armada yang mengakibatkan perampok mundur. Yang mulia, kerajaan Sriwijaya terus berkembang pesat. Perdagangan semakin maju, rakyat sejahtera, dan kerajaan kita dihormati oleh semua bangsa. Kerajaan Sriwijaya telah menjadi kerajaan maritim yang kuat dan berpengaruh di Nusantara. Semua ini berkat kerjasama yang baik antara kita semua dan berkat berkah dari Buddha. Kita harus terus menjalankan kehidupan dengan kebajikan dan kebijaksanaan, mencintai semua makhluk hidup, dan menjalani hubungan yang harmonis dengan semua bangsa. Benar Yang Mulia, kita harus mengingat ajaran Buddha yang mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan dengan cinta kasih, kebajikan, dan kebijaksanaan. Sriwijaya akan terus berkembang pesat, menjadi kerajaan yang kuat dan maju, kerajaan yang dipenuhi cahaya agama Buddha, dan kerajaan yang akan menginspirasi semua bangsa di Nusantara. Beberapa tahun kemudian, kerajaan Sriwijaya mengalami peningkatan hingga seluruh dunia. Dapun Teh Hyang Sri Jayanasa pun tak menyangka banyaknya kerajaan-kerajaan di dunia yang ingin menjalin hubungan dagang dan kebudayaan dengan kerajaan Sriwijaya. Yang mulia, ada utusan dari kerajaan India yang ingin bertemu dengan Anda. Mereka ingin menjalin hubungan dagang dan budaya dengan kerajaan Sriwijaya. Silakan sampaikan kepada utusan tersebut bahwa kerajaan Sriwijaya selalu terbuka bagi hubungan yang baik dengan bangsa lain. Tuan Biksu, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Kerajaan Sriwijaya terus berkembang pesat, rakyat sejahtera, dan kerajaan kita dihormati oleh semua bangsa. Tapi saya merasa ada sesuatu yang kurang. Yang mulia, makmuran kerajaan bukanlah segalanya. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan batin yang diberikan oleh kebajikan dan kebijaksanaan. Tuan Biksu, bagaimana caranya saya dapat mencapai kebahagiaan batin yang sebenarnya itu? Yang mulia, jalan kebahagiaan batin yang sebenarnya adalah jalan kebajikan dan kebijaksanaan. Jalani kehidupan dengan cinta kasih, murah hati, dan kebijaksanaan. Latih diri untuk menghindari ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Itulah jalan menuju kebahagiaan batin yang sebenarnya. Para pejabat kerajaan, saya telah menjalankan tugas kepemimpinan dengan baik selama ini. Kerajaan Sriwijaya telah menjadi kerajaan yang kuat, sejahtera, dan dipenuhi dengan cahaya ajaran Buddha.
Putraku tercinta, saat ini aku menyerahkan tugas kepemimpinan Kerajaan Sriwijaya kepadamu. Jalankanlah tugasmu dengan baik. Ingatlah ajaran Buddha yang mengajarkan kita untuk menjalankan kehidupan dengan cinta kasih, belas asih, kebijaksanaan, dan kebajikan. Berakhir sudah video kami membuat filem pendek tema Kerajaan Sriwijaya. Kami ucapan terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas.